Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabria binti Nudin Dodu Kaida dan alamat saya Guru Kelurahan Silai, Kecamatan Ulujadi, Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, yang kemarin kejadian gempa. Itu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dalam diriku. Dulu saya itu pernah sakit sempat meninggalkan sekolah 8 bulan, dan saya pokoknya berobat kemana-mana, dan karena obat kemana-mana tidak ada juga perubahan. Langsung saya melakukan apa yang diperintahkan Allah, pokoknya sholat malam, sholat apa saja yang saya tahu. Ya alhamdulillah, tiba-tiba dalam satu malam saya bermimpi didatangi oleh seseorang yang berjubah putih. Baru langsung dia suruh amalkan surat Al-Ikhlas. Habis saya baca surat Al-Ikhlas itu selama 3 tahun. Jadi saya puasa Daud. Malam itu saya tidur itu kadang cuman 1 jam. Alhamdulillah tiba-tiba 3 tahun itu saya berhenti, disuruh ganti lagi amalan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan saat saya pergi berobat di mana-mana, saya kayak hati ini disuruh ke pasar, tapi tiba di pasar bukan membeli sesuatu, cuma disuruh membeli buku agama, tapi karangannya Imam Ghazali. Awalnya itu saya disuruh beli tentang hati, judul buku itu hati. Dan kadang saya diajari kalau saya mau bangun itu sahur, hatiku itu ngomong, sesungguhnya yang membisahkan kamu itu memasukkan air ke mulut, itu sesungguhnya hanya atas izin Allah. Di situ saya bingung Guru, karena saya pikir saya kan tidak pernah tahu ilmu yang begitu. Akhirnya saya disuruh beli kayak buku makrifat. Begini, dan ilmu ini sampai sekarang ini saya kayak gimana ya. Ya alhamdulillah, saya selalu berdoa, ya Allah hilangkan rasa keaku-akuan dalam diriku. Itu Guru yang saya alami, dan sampai sekarang saya ingin mendapatkan guru yang mursyid supaya bisa membimbing saya. Dan kadang hatiku itu ngomong, kalau dulu itu saya masih mengamalkan sholat malam, sekarang kan sudah tidak seperti dulu lagi. Kadang saya tahu itu orang sudah mau meninggal, atau anak di dalam kandungannya, atau kalau orang yang tidak berzikir, itu hatiku itu tahu. Tapi saya apakah ini bisikan nafsu atau bisikan malaikat Guru? Jadi saya sekarang Guru mempelajari ilmu makrifat itu cuma buka-buka di YouTube, sampai saya ketemu YouTube-nya Guru. Begini, dan cuman saya masih mengamalkan sholawat, istighfar, la ilaha illallah. Tapi saya dengar
penjelasannya guru. Apa sih, kadang saya juga gimana caranya bisa mencapai apa sih, mencapai rasa itu. Cuma kalau saya sholat guru itu kadang takbir itu langsung gemetar, baru menangis ya Allah, kayak muncul rasa rindu. Apakah itu kebenaran atau kalau seperti apa ya, saya Allah kasih rezeki, semoga Allah akan mempertemukan saya dengan guru. Semoga ya Allah, saya minta doanya guru, semoga Allah mempertemukan saya. Ya, satu lagi yang saya sampaikan guru, kadang dulu itu saya sering kemasukan, biasa sementara mengajar, saya kayak gimana rasanya saya. Dan saya itu dulu kan anak-anakku semua ke pondok Ponorogo, Gontor. Jadi saya 1 tahun sampai 3 kali ke Jawa. Baru saya punya mantan suami dulu itu orang Jawa di Kediri. Jadi saya sering ke sana. Dan saya kadang disuruh ke kuburannya Sembilan Wali. Saya pergi ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri. Biasa itu kejadian tapi nyata, bukan hanya mimpi, terjadi macam-macam. Pernah saya ke Sunan Giri itu kan, waktu saya mau masuk di kuburannya, dipesan itu penjaga kubur, jangan bawa wangian dan jangan ngambil gambar. Tiba-tiba di dalam sudah sumur bak wangi. Baru saat malam itu kayak datang berputar di dalam kamar sama ipar saya. Baru di Sunan Ampel itu saya disuruh sholat di masjidnya, dan saya kirim surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ke Sunan Bonang di Tuban itu saya pergi. Dan kadang saya kayak hati itu disuruh mengobati. Kalau saya lihat, oh ini orang sakit, tapi hati yang ngomong, tapi berdoa itu. Tapi saya tahu tidak hilang ingatan saya sampai sekarang. Itu kadang ada yang muncul, tapi kalau dia muncul itu kayak sudah berubah dialek saya, dialek ngomongnya saya itu sudah aku, gua, lu. Berarti apakah itu jin atau saya sudah berobat juga kemana-mana. Saya ya Allah, cuma saya berpikir ya tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan di buminya Allah selain kehendaknya. Saya pasrah saja. Makanya saya bilang, kalau guru bisa tahu apakah yang terjadi sama saya ini sesuatu yang batil atau gimana guru, mohon maaf sekali saya rancang. Mohon maaf, terima kasih guru. Saya tahun 2015 itu pernah ke Bogor. Di Bogor itu di puncak, dia punya apa, kayak tempat jikir-jikir begitu. Saya dibawa berobat di sana. Nah, saya kira sudah diruqyah, sudah pokoknya. Tapi juga kadang apa sih, kayak muncul. Ya saya sudah pasrah juga. Mau kemana juga lagi saya berobat. Kemarin sebelum Ramadan, 2 bulan lagi mau Ramadan. Lagi 2 bulan Ramadan saya pergi ke orang yang katanya sudah tinggi ilmunya menurut orang. Saya ke sana, dia bilang, kau sudah ikhlas mau dikeluarkan.
Saya bilang iya, saya sudah ikhlas. Saya takut dengan membuat saya suul khotimah, penghujung akhir hayat. Saya kira sudah tidak datang, tapi kemarin waktu habis Ramadan muncul lagi. Kadang kalau saya sudah menelpon dengan suamiku, udah dia sudah kayak muncul sudah. Apakah karena pikiran saya atau gimana, Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tolong voicekan juga nama dan asal Anda. Segera saya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar pengalaman Bunda ini, Bunda sudah masuk di lingkungan alam mukasyafah. Alam mukasyafah itu alam karomah. Alam karomah itu di dalamnya banyak khodam jin. Karena selama ini Bunda mengamalkan zikir jahar. Zikir jahar dan zikir sirri itu pasti akan masuk ke dalam lingkungan alam mukasyafah. Jadi bagi Bunda mulai saat ini tinggalkan zikir secara jahar dan sirri itu. Jadi pakailah zikir yang ketiga. Zikir dan tahapannya itu ada 4. 1 zikir jahar yang diucapkan oleh mulut. Yang kedua zikir sirri, yakni yang diucap oleh hati, hu Allah atau Allah atau memperhatikan nafas, itu masih zikir yang kedua, zikir sirri. Maka pakailah zikir yang ketiga, yakni zikir sirrul asrar, yakni zikir hatinya hati, yakni dengan rasa. Hati sudah tidak mengucap apa-apa lagi, mulut sudah tidak mengucap apa-apa lagi, diam saja. Diam, bersila, duduk yang enak, rileks. Sebelum melakukan zikir rasa, tentu ada keterangannya dahulu, ada pemahamannya dahulu, ada kaidah-kaidahnya dahulu agar bisa masuk dengan mudah ke dalam rasa. Selama ini kita telah lama menggaibkan, mentiadakan Allah di hati kita. Meskipun kita katanya bertuhan, meskipun katanya kita berislam, akan tetapi di hati kita Allahnya gaib, Allahnya tiada bagi kita. Yang ada hanyalah diri kita sendiri selama ini. Tentunya bila Allah itu tiada, tentunya bila Allah itu gaib, dan tentunya bila yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa di dalam diri
hati kita ini masihlah diri manusia kita, berarti selama ini kita belum bertuhan, kita belum berislam, karena kita belum bersyahadat kepada Allah di hati kita. Sedang berislam, beriman dan bersyahadat itu adalah babakan hati, bukan babakan dohir. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu, kehormatanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak, yang melihat, yang berilmu, yang mendengar, dan yang berkata itu siapa? Masihkah dirimu ataukah Tuhanmu yang berkuasa atas dirimu? Jika masih di dalamnya, di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang ada, yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak dan sebagainya itu masihlah diri manusia kita, berarti selama ini kita mentuhani diri kita sendiri. Hati kita masih ateis, hati kita belum bertuhan di sisi Allah, karena di dalam hati kita yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Selama ini kita tiadakan wujudnya Allah, kita tiadakan kenyataannya Allah, kita tiadakan kehidupannya Allah, kita tiadakan kekuasaannya Allah, kita tiadakan daya ikhtiarnya Allah, kita tiadakan kekuatan Allah, ilmunya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan berkalam-kalamnya Allah di hati kita. Itulah tanda bahwa selama ini kita belumlah bertuhan dan beragama di sisi Allah. Karena selama ini agama dan bertuhan yang kita jalankan hanyalah hiasan-hiasan dohiriyah saja, hiasan-hiasan yang kita pertunjukkan kepada manusia. Kita belumlah bertuhan secara hak di sisi Allah. Bagaimanakah cara manusia bertuhan dan berislam di sisi Allah itu? Maka bila manusia bertuhan dan berislam di sisi Allah, manusia akan memahami Tuhannya, yakni awwaluddin ma'rifatullah. Itulah tanda manusia yang akan memasuki agama dan bertuhan di sisi Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, awal sebuah agama di sisi Allah itu yakni mengenal Allah, tahu Allah dan bertemu Allah. Agar apa? Tujuan kita mengenal Allah itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mengaplikasikan segala mengaplikasikan segala apa-apa yang kita bertuhankan selama ini, mengaplikasikan keislaman kita selama ini, mengaplikasikan persembahan dan pengabdian kita selama ini kepada Allah.
Jadi kita ketika bertuhan akan selalu menyatakan di dalam hati kita bahwa yang wujud, yang ada hanyalah Allah di hati kita. Maka dari itu kenalilah dahulu ketuhanan dan keislaman diri kita di hati kita. Jangan asal-asalan bertuhan dan beragama seperti yang pada umumnya di luar sana. Maka untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia, maka man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri manusianya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu siapa hakikat diri sejati manusianya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengetahui hakikat diri Tuhannya. Man arafa nafsahu, barang siapa ia tahu bagaimana sifat-sifat diri manusianya di hatinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengetahui sifat-sifat diri Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam berislam, di dalam beragama, dan di dalam bertuhan tanpa tauhid, maka itu bukan dikatakan agama. Tauhid itu bagaimana? Tauhid itu mengenal Allah zat yang disembah. Bila kita selama ini tidak mengenal Allah zat yang disembah, lalu selama ini kita nyembah apa? Kita mengabdi kepada siapa? Tentunya selama ini kita salah dalam menyembah dan kita salah dalam mengabdi. Karena selama ini yang kita lakukan adalah menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Semuanya hanyalah fata morgana, persembahan pengabdian kita selama ini kepada Allah hanyalah tipu-tipu daya iblis dan setan, hanya fata morgana saja, tipu-tipunya hawa nafsu di dalamnya, karena kita tidak bertauhid. Karena agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad, adalah agama yang bernuansakan tauhid di hatinya. Hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Hati selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud tauhid. Bila kita tidak mengenal sifat-sifatnya Allah, bila kita tidak mengenal sifat-sifatnya makhluk, bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan? Apakah kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah tanpa kita tahu sifat-sifatnya Allah, tanpa kita tahu sifat-sifatnya makhluk? Selama ini kebanyakan kita beragama hanyalah sampingan saja. Kita tidak pernah memperhatikan keberagamaan kita dan berketuhanan kita kepada Allah. Kita hanya ikut-ikutan saja. Di dalam
kehidupan bermasyarakat ini selama ini. Maka ketahuilah sifat-sifatnya Allah yang selama ini kita pakai, kita rampas, kita pergunakan untuk hawa nafsu kita selama ini. Selama ini kan yang terjadi, yang kita akui sebagai sifat diri manusia kita kan itu sifatnya Allah, bukan sifat manusia. Allah bersifat wujud, sementara selama ini manusia merasa dirinya yang wujud. Allah bersifat hidup, sementara manusianya selama ini mengakui bahwa hidup ini hidup manusianya. Allah bersifat kuasa, sementara ini manusia merasa dirinya lah yang paling berkuasa atas tindak laku badannya. Allah maha berkehendak dan berdaya upaya serta ikhtiar mengikhtiarkan makhluknya, sementara selama ini kitalah yang merasa punya daya upaya dan ikhtiar itu. Allah maha berilmu, sementara selama ini kitalah yang merasa berilmu. Allah maha mendengar, melihat, sementara selama ini yang merasa bisa mendengar dan melihat adalah indera yang ada di badan kita ini, yakni mata dan telinga. Allah maha berkalam, sementara selama ini kitalah yang ngaku-ngaku bisa berbicara apa-apa. Inilah yang disebut manusia yang tak bertuhan, karena manusianya lah yang merasa jadi Tuhan, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya. Inilah polemik selama ini yang kita rasakan, sehingga di dalam beragama dan bertuhan blank, tidak ada imbasnya apa-apa di dalam sholat kita, di dalam puasa kita. Di dalam sholat pun kita tidak menyembah Allah, karena pada intinya kita tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah di dalam sholat-sholat kita, sementara selama ini yang jadi Allah adalah diri. Sementara selama ini yang ngaku-ngaku wujud, yang ngaku-ngaku hidup, yang ngaku-ngaku berkuasa, yang mengaku-ngaku berkehendak dan daya upaya, serta yang merasa mengaku-ngaku bisa berikhtiar adalah diri manusia kita sendiri. Bagaimana mungkin dikatakan manusia sudah bertuhan, sementara yang jadi Tuhan adalah manusia itu sendiri selama ini? Marilah kenali dahulu siapakah Allah, siapakah Tuhan yang Maha Esa, siapakah Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Dialah yang bersifat wujud, dialah yang bersifat hidup, dialah yang bersifat kuasa, dialah yang bersifat berkehendak, berdaya upaya dan berikhtiar dan beraf'al. Dialah yang maha berilmu, dialah yang maha mendengar dan melihat serta berkalam. Bila manusianya sudah mengenal sifat-sifatnya Allah, maka cara bertuhannya adalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah, karena sesungguhnya manusia itu adalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah.
Bila Allahnya yang wujud, maka manusianya lah yang adam, manusianya yang tidak ada. Bagaimana mungkin manusia merasa ada, sementara di hati manusia Allahnya, Tuhannya tiada di hatinya? Apakah demikian yang dinamakan bertuhan? Yang jadi Tuhan siapa? Manusianya ataukah Allahnya? Coba dipikir sendiri. Bila yang hidup ini Allah, bagaimana mungkin manusia juga hidup? Tentunya manusia wajib bertemu dengan sifat sejati dirinya yang mati. Jangan merasa hidup. Jika manusia di dalam hatinya merasa hidup, apakah manusia itu bisa merasakan kehidupan Tuhannya? Maka yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri di hatinya. Akankah manusia bisa bertuhan kepada Allah sementara manusia mentuhani dirinya sendiri di hatinya? Maka dari itu, mengenal Allah itu wajiblah mengetahui sifat-sifatnya Allah. Bila Allah yang berkuasa, maka manusianya sudah tak wajib punya sifat kuasa lagi. Inilah wujud nyatanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan dan daya upaya, tiada daya upaya dan kekuatan di sisi Allah kecuali Allah, yakni putuslah mata rantai kemanusiaannya bila manusia itu bertuhankan Allah, bahwa diri manusianya lah bukan sudah tidak merasa apa-apa, yang wujud adalah Tuhannya, yang hidup adalah Tuhannya, yang berkuasa adalah Tuhannya. Jadi kemanusiaannya sudah hancur lebur di hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan sedikit pemaparan yang demikian, Bunda mulai sekarang pakailah zikir yang ketiga, yakni Sirrul Asrar, merasakan bahwa hidup ini Allah di hati Anda. Jadi duduklah dengan rileks, pasrahkan kembali, persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, dengan rasa yang selama ini Anda akui sebagai rasa hidup Anda. Jadi masuklah ke dalam diri, pasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Dan janganlah Bunda merasa Bundalah yang berzuhud, merasa Bundalah yang melakukan semua itu. Pasrahkanlah hati kepada Allah yang berkehendak atas Bunda, hingga Bunda bisa melakukan itu hanyalah kehendak dan kuasa Allah saja. Rasakanlah dan kembalikan bahwa hidup ini Allah. Latihlah dan latihlah terus-menerus di dalam keadaan apapun. Contoh di dalam keadaan berdirinya badan, Bunda sudah merasakan bahwa yang memberdirikan badan ini adalah hayatullah, hidup yang menghidupi badan. Yang memperjalankan badan ini adalah hayatullah, hidup yang memperjalankan badan. Yang mensolatkan badan ini hayatullah, hidup yang mempersolatkan badan. Yang mengafalkan badan, bertindak tanduk apapun, itulah hayatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Bunda bisa memahami ini semua. Mintalah pertolongan kepada Allah agar dengan mudah Bunda melakukannya. Mintalah pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Semoga bermanfaat, terkhususnya buat saya, Bunda, dan semua sahabat-sahabat pencinta channel Uripi Allah. Semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru atas penjelasannya. Tapi tentang kaidah-kaidah yang harus kita jalani untuk mencapai rasa itu, apa guru? Jadi di saat kita duduk, yang seperti guru ajarkan, tidak perlu lagi berucap atau membaca amalan-amalan zahir. Terima kasih guru. Pertanyaan saya seperti itu. Tapi kalau kita saat sholat, apakah harus membaca niatnya seperti usalinya, doa ibtidanya? Apakah seperti itu? Masih membaca rukun-rukun sholatnya, seperti ruku, apa bacaannya? Tolong, apa saya ini memang ingin benar cari guru mursyid guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaidahnya adalah yang terpenting di dalam haji ini sudah menyadari bahwa hidup ini sebenarnya bukan hidup manusianya. Dalil-dalil yang tersohor yang diakui oleh seluruh manusia selama ini di hatinya mengatakan bahwa aku hidup karena dihidupi Allah. Jadi hidup ini bukan hidup manusianya, akan tetapi hidup ini Allah. Itulah kaidah yang terpenting di dalam tauhid. Untuk mengamalkan apa saja, syariat-syariat apa saja seperti sholat, tetaplah niatnya tetap seperti biasanya. Tidak mengubah apa-apa, tidak mengubah syariat. Yang diubah adalah kondisi hatinya. Selama ini kan yang merasa sholat, yakni hati masih merasa linafsi, dirikulah yang berkuasa atas sholat dan ibadah. Akan tetapi dirubahlah kondisi hati itu, yakni sudah lillahi ta'ala. Ketika kita berniat apa saja, hati sudah memandang, menyaksikan dengan rasa bahwa hidup ini Allah lah yang mengkalamkan semua itu, mengkalamkan niat, mengkalamkan doa-doa di dalam sholat. Seluruhnya jangan diakui diri kita lah yang bisa, akan tetapi Allah lah yang bisa. Coba kita buktikan, bila tidak ada hidup, bila tidak ada Allah, apakah kita bisa apa-apa? Dengan adanya bisa apa-apa itu karena dihidupi oleh Allah. Jadi yang bisa apa-apa itu tentunya hanyalah Allah sendiri, yakni Tuhan penguasa dan pencipta manusia. Allah lah yang memperjalankan manusia. Allah lah yang menghidupi seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.